Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Serang akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Yuspuji Astuti dari SMP Negeri 22 Kota Serang. Saya Hidayatullah, SD Negeri Purut Kota Serang. Saya Rahman Hidayat dari SMP Negeri 1 Atap Curug Kota Serang. Selamat menyaksikan. Pak Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, banyak aktivitas ya hari ini ya? Ya alhamdulillah Pak. Baik Pak Rahman, mungkin hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Pak. Yang akan dilakukan oleh Pak Rahman dengan Bu Ane ya, kalau nggak salah ya. Namun sebelum itu, sebagai langkah awal mungkin saya akan mengecek dulu atau memberikan beberapa pertanyaan persiapan mungkin Pak. Siapa ya? Siap. Iya, baik. Untuk yang pertama, mungkin kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahman sebagai coach? Saya kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertama tentu saja mendengarkan dengan aktif Pak ya. Ya. Yang kedua itu kehadiran secara penuh. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot yang mampu mengembangkan kompetensi coaching. Oh, luar biasa, berarti udah persiapan yang cukup matang ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira lebih fokus ke kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh para? Kalau pengennya sih keseluruhannya Pak ya dari ketiga kompetensi itu, tapi yang lebih saya fokuskan di sini mendengarkan dengan aktif sama membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu mengembangkan kompetensi coaching. Idealnya tiga-tiganya ya, namun Idealnya, mungkin lebih spesifik ke dua kompetensi tadi yang dikembangkan. Siap Pak. Baik, selanjutnya harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Rahman sebagai coach kira-kira apa saja? Harapan saya dalam kegiatan coaching ini adalah bagaimana coaching ini bisa membuat rencana tindak lanjut, lalu mencari solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Bagus. Selanjutnya mungkin yang terakhir, jangan lupa ya Pak Rahman ya, kita harus memegang prinsip sebagai coach. Kira-kira masih ingat prinsipnya? Siap Pak. Kemitraan, proses yang kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga pertanyaan pertama, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah seperti itu. Oh iya, bagus sekali, berarti sudah siap. Mungkin saya harapkan selama coaching berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Sementara saya cukupkan demikian dulu, nanti kita lanjut setelah pelaksanaan coaching berlangsung. Mungkin itu saja Pak Rahman. Siap Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu En. Bagaimana kabarnya, sehat? Silakan duduk Bu En. Alhamdulillah. Lagi sibuk ya Bu En ya? Ya, betul. Oh ya. Alhamdulillah ya, masih dikasih kesehatan. Ya, itu yang jadi kegundahan saya. Oh iya, ada apa itu? Kegundahan ya, kesibukan itu. Saya tadi kan di message sama Miss N, katanya ada yang ingin diobrolkan atau yang ingin dicurhatkan, itu kira-kira apa Miss N? Sebelumnya terima kasih nih Pak ya, sudah meluangkan waktu Iya. mendengarkan kesedihannya. Kalau pesan mungkin atau apa ya sejenisnya gitu sama para mahasiswa itu ya. Para mahasiswa yang dari Saya itu udah kan tahu tapi kalau dia pertama dibilang dari mana apa ya, seperti punya double job lah ya, sebagai pekerja juga ya gitu. Tapi yang satu sisi juga saya itu sebagai nanti kan di rumah nanya tenang ya. Saya sekarang punya baby Ya kepala seperti ya dipindahin aktivitas bedanya sekarang maksudnya katanya nanti hektik sekali gitu. Jadi itu menjadi apa ya,
kayak ya jadi semacam beban, Oh, iya iya. jadi menambah beban. Oh iya, jadi ya lumayan banyak tugasnya ya Bu ya. Iya. Jadi penyebabnya itu tadi apa ya Bu? Eh, banyak kerjaan ya Bu ya. Terus belum tugas-tugas di rumah yang lain. Kira-kira Ibu sudah mempersiapkan apa itu buat mengantisipasi kegiatan Ibu yang begitu banyak itu? Makanya saya mau ngobrol sama kamu itu ya, bisa nggak ya kamu itu mencari solusi. Saya sih berpikirnya apa saya harus buat semacam to-do list gitu ya Pak ya, untuk memanage kira-kira apa nih gitu ya, kegiatan yang harus saya lakukan, atau memetakannya berdasarkan skala prioritas misalnya gitu ya. Atau kegiatan apa dulu yang menjadi prioritas, karena kan lumayan cukup banyak ya, kayak tugas-tugas yang di sekolah, kemudian juga yang kegiatan KGP, belum lagi kan tugas saya di rumah sebagai ibu tangga, apa semacam itu. Kemudian juga di satu sisi saya itu harus menjaga mental saya di level stabil saya kira gitu. Jadi saya mencoba untuk menerapkan penerapan KSE ya yang saya dapatkan dari tim kegiatan. Kayaknya itu deh. Bagus itu Bu Ana. Jadi Bu Ana bisa membuat jadwal yang struktur ya kan, atau bisa juga membuat skala prioritas mana dulu nih kira-kira yang bisa diprioritaskan. Terus juga Bu En jangan lupa juga ya memaksimalkan potensi dirinya ya, terutama di KSE-nya itu. Yang selanjutnya juga Bu En juga bisa mungkin nanti berkolaborasi dengan teman di dalam menangani berbagai apa permasalahan yang ada gitu ya. Jadi kira-kira menurut Miss N itu tingkat kegundahan Miss N ini ada di level berapa sih? Ya perasaan keruwetan atau kehektikan yang saya alami ini sekarang mungkin cukup tinggi ya levelnya, tinggi ya. Mungkin di angka 89. Oh, di angka 89 ya. Sampai saya itu mungkin ada beberapa tugas yang keteter, yang pengerjaannya itu di luar saya. Saking mungkin ketidakmampuan saya juga memanage diri gitu, akhirnya makanya saya itu akan coba gitu ya membuat semacam to-do list gitu ya, atau skala prioritas mana dulu nih yang harus dikerjakan biar termanage dengan baik. Menurut Miss N ini mau diturunin ke level berapa itu? Ya kalau hektik sih mungkin karena beban tugas banyak, kayaknya ya mungkin di ke level 5 itu udah lumayan membantu sekali gitu ya, menurunkan apa namanya keruwetan yang ada, kondit yang ada itu di level. Kayaknya kalau untuk level di bawah 5 itu Cukup sulit ya. sulit banget. Jadi menurut Miss N nih, dengan rencana tindak lanjut yang tadi Miss N sudah bayangkan, sudah siapkan, itu kira-kira bisa menurunkan ke level 5 itu tidak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya bisa diturunkan ke level 5. Bagus Miss N, mudah-mudahan dengan rencana tindak lanjut tadi yang telah Miss N siapkan, yang telah Miss N persiapkan, bisa menurunkan tingkat kegalauan daripada segala macam aktivitas Miss N. Kira-kira menurut Miss N, kita merefleksikan hasil kegiatan kita pada hari ini setelah Miss N ngobrol tentang permasalahan Miss N pada hari ini, kira-kira apa yang Miss N dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Saya sih merasa ya sedikit lega, yakin dengan apa
apa yang saya pikirkan yang menjadi solusi atas permasalahan saya. Menambah keyakinan kayaknya apa yang saya pikirkan itu oh jadi mantap juga. Jadi insya Allah kan saya akan melakukan itu ya secepat mungkin, ya lebih cepat lebih baik. Kemudian juga mungkin kalau untuk yang berkaitan tugas dan malam ini juga mungkin akan saya buat secara realnya ya. Kalau itu kan berangan-angan gitu, akan saya tulis apa yang menjadi tujuan saya gitu yang saya lakukan. Berdasarkan tadi refleksi Miss N, akan dilaksanakan kegiatan ini secepatnya. Mungkin ke depan saya ingin Miss N bisa mengobrol lagi bagaimana ini tadi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan, apakah sudah berhasil atau tidak, dan bisa kita refleksikan kembali. Mudah-mudahan bila masih ada permasalahan bisa kita pecahkan kembali permasalahan tersebut. Baik Miss N, mungkin demikian ya. Miss N sudah mencapai atau sudah mendapatkan apa yang Miss N solusinya yang ingin Miss N cari. Alhamdulillah pada hari ini sudah tercapai. Mungkin mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Miss N juga segala beban pekerjaan dan juga rumah bisa lebih ringan kembali. Baik Miss N, terima kasih banyak. Saya nih Pak yang terima kasih. Oh iya, ya. sama-sama. Maaf ganggu waktunya. Siap Miss N. Pamit ya. Iya. Baik, Pak Rahman, tadi sudah selesai melakukan coaching. Ya alhamdulillah Pak, selesai. Nah, luar biasa. Baik, mungkin setelah coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Rahman kepada Miss N, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Pak Rahman. Mudah-mudahan Pak Rahman bisa menjawabnya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Tadi saya melakukan coaching menggunakan metode Alur Tirta Pak ya. Alhamdulillah. Jadi di Alur Tirta itu saya menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Luar biasa, bagus sekali ya. Jadi sesuai dengan alur Tirta ya. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dijadikan tujuan untuk coaching kali ini? Tadi berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan, alhamdulillah coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi Pak. Ya, berarti ada solusi ya kira-kira ya. Siap Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita penutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depan yang dirasa oleh Pak Rahman masih kurang? Mungkin ke depan saya bisa lebih menggali lagi ya Pak ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kompetensi daripada coachingnya. Oh, itu ya, berarti kompetensi itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahman. Siap. Baik Pak Rahman, mungkin karena waktu juga Pak Rahman ada kesibukan, cukup sekian dulu mungkin pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berpisah dulu sementara Pak Rahman. Siap Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan observasi coaching ya Pak Yayat ya. Dan sekarang Pak Yayat bertugas sebagai coach. Iya. Saya alhamdulillah. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan coaching kita pada hari ini Pak Yayat, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira Pak Yayat sudah siap belum untuk melaksanakan coaching pada sore hari ini? Iya, mudah-mudahan sih siap Pak. Siap tidak siap harus siap nih. Alhamdulillah kalau sudah siap. Pak Yayat pada hari ini akan melaksanakan coaching. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Yayat kembangkan dari sang coaching? Iya, inginnya sih secara ideal ya semuanya 3. Yang pertama mungkin kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan
berbobot ya. Oke, iya. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan secara aktif. Ya. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi itu kira-kira Pak Yayat mau fokus untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Saya rasa 2 kompetensi yang ingin saya fokuskan. Yang pertama adalah mendengar dengan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Yayat. Tapi jangan lupa kegiatan coaching itu harus terdapat unsur tirtanya Pak Yayat ya. Yang juga dalam kegiatan coaching itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Jadi sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini Pak Yayat? Insya Allah siap, Pak. Oke, siap Pak Yayat. Hai, selamat sore semua. Selamat sore, Ibu Is. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Iya, luar bahagia. biasa, ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Baik, Ibu Yis, kalau nggak salah tadi pagi menghubungi saya ya? Iya, benar. Iya, mohon maaf, tadi saya lagi di kamar mandi. Oh gitu. Iya, jadi baru dibaca sekarang ya. Iya. Katanya ada satu masalah yang ingin disampaikan oleh Bu Yis kepada saya. Masalah apa itu, Bu? Begini Pak, saya itu punya ganjalan ya, karena ini terkait menghadapi kegiatan pembelajaran di semester awal ini semester ganjil. Karena sekarang kan kalau tahun yang lalu kan saya masih mengajar itu yang KTSP. Nah sekarang kan sudah ke kurikulum merdeka. Nah saya lihat itu di kurikulum merdeka itu kan guru itu dituntut untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang menantang, yang asik kepada siswa. Nah saya berpikir itu akan menyenangkan ya kegiatan pembelajaran itu kalau saya menguasai dengan baik terkait dengan IT. Jadi sekarang kan banyak tuh untuk kegiatan pembelajaran itu media-medianya yang menarik, menggunakan Canva dan seterusnya. Sementara saya itu merasa masih kurang mampu untuk mengembangkan itu. Sementara saya kalau mau belajar IT itu saya orangnya itu kurang telaten, jadi cepat merasa mudah menyerah gitu. Nah ini yang ingin saya berbagi lah, atau saya sharekan kepada Bapak Coach ya, supaya kira-kira nanti bagaimana saya itu bisa menekuni gitu ya, dengan senang gitu, dengan IT, nggak cepat bosan, nggak cepat putus asa gitu. Baik, tadi udah menyampaikan permasalahan, kemudian keinginan dari Ibu juga bagaimana untuk melaksanakan dan menerapkan kurikulum merdeka ya. Iya. Nah, baik, kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu sudah punya belum rencana ke depan yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah yang tadi Ibu jelaskan? Gini ya, saya sih sempat terpikir mungkin kan kalau di sekolah saya kan banyak ya teman-teman yang bahkan di sekolah saya tuh ada tim IT. Hanya selama ini memang saya kurang memanfaatkan. Saya terpikir mungkin saya akan berkolaborasi ya, saya mungkin minta waktu mereka untuk ya mengajari saya lah, supaya untuk bagaimana saya mampu menerapkan aplikasi-aplikasi IT ya untuk media pembelajaran saya. Jadi itu mungkin rencana yang sudah Ya, Ibu pikirkan dan udah direncanakan. Kira-kira ada rencana lain atau alternatif lain nggak untuk selain itu, kalau misalkan itu terkendala, mungkin ada alternatif nggak ke depan? sebetulnya kan kalau sekarang itu saya juga punya partner di rumah ya, artinya ada keluarga yang anak saya juga adalah yang sudah cukup menguasai. Hanya mungkin kenapa selama ini saya kurang manfaat karena sedang sibuk kuliah, kemudian tak mengganggu, dan kadang-kadang apa yang saya pakai di kegiatan pembelajaran dengan aplikasi yang dia pelajari mungkin kurang sinkron karena beda tujuan. Tapi bisa sih untuk saya minta pertolongan untuk mengajari saya. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan yang terdekat dari saya, anak saya atau suami gitu, untuk mengajari saya. Cukup bagus nih rencana dari Ibu. Kira-kira akan dilaksanakannya sekitar kapan?
Kalau rencana yang dengan rekan kolaborasi itu saya selalu untuk minggu depan karena minggu ini masih sibuk mereka. IT sangat sibuk terkait dengan kegiatan MPLS karena kita kan biasanya memang mengupload kegiatan-kegiatan itu di media sosial, ada Instagram dan terusnya. Jadi saya belum berani mengganggu lagi gitu. Jadi mungkin kalau minggu depan karena sudah persiapan administrasi itu sudah diminta oleh kurikulum kan untuk mempersiapkan. Ya. Luar biasa sekali nih rencana yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan sih dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Mungkin beberapa waktu ke depan saya ingin berkomunikasi lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan kabar baik yang dapat saya terima dari Ibu setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan 3 minggu ke depan kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan cerita Ibu atau pengalaman Ibu yang sudah didapatkan setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah dilaksanakan tadi. Mungkin itu saja Bu ya. Kegiatan kita kali ini mudah-mudahan langkah Ibu selalu mendapatkan ridho dari Allah Terima Subhanahu wa kasih, Ta'ala. amin. Terima kasih sudah Iya. menyempatkan waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak juga untuk memberikan coaching kepada saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, cukup. Terima Iya, kasih Mangga. semuanya. Iya, Mangga. Bye. Bye. Baik, Pak Yayat, alhamdulillah pada sore hari ini Pak Yayat sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Bagaimana tadi kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Yayat? Alhamdulillah kegiatannya berlangsung dengan lancar dan si Ibu Yes tadi sudah menemukan rencana ke depan. Mudah-mudahan kegiatannya dapat berlangsung dengan baik. Baik, menurut saya juga tadi Pak Yayat sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Pak Yayat ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik, kira-kira dari hasil coaching tersebut Pak Yayat, tujuannya sudah tercapai tidak? Tujuan pengembangan kompetensi yang di Pak Yayat laksanakan? Saya rasa sih untuk kegiatan tadi sudah dicapai ya. Yang pertama mungkin saya mendengarkan secara aktif, kemudian juga membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu sudah dilakukan dan sesuai tadi dengan alur Tirta. Oke, berarti sudah melaksanakan alur Tirta ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Yayat ke depan, Pak Yayat itu ingin mengembangkan kompetensi apa yang kira-kira menurut Pak Yayat tadi kurang? Ya, tadi yang ingin saya kembangkan tidak henti-hentinya, mungkin ketiga kompetensi ini ingin saya kembangkan terus-menerus agar tidak lupa, mudah diingat, dan juga bisa mencari atau ya menemukan solusi dari masalah-masalah yang ditemukan oleh teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu atau informasi dari saya. Baik, Seperti itu. Pak Yayat. Jadi semoga Pak Yayat ke depan bisa terus mengembangkan kompetensi Pak Yayat sebagai coach. Ya tentu saja dengan melaksanakan kegiatan coaching secara rutin Pak Yayat ya. Ya semoga Pak Yayat ke depan bisa melaksanakan. Tadi kira-kira dari hasil coaching itu coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada atau belum? Ya, dilihat dari tadi sebetulnya dia sudah punya rencana yang cukup matang, namun dia perlu penguatan mungkin dari saya sehingga dia bisa melaksanakan rencana itu dengan baik. Mungkin itu saja sih, butuh penguatan. Khawatiran mungkin beliau gagal dalam rencana. Baik Pak Yayat, terima kasih banyak. Saya kira hasil atau kegiatan observasi kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya. Dan Pak Yayat juga sudah mencapai kompetensi yang ingin Pak Yayat laksanakan. Baik Pak Yayat, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Ye. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Nanti Bu Elis akan menjadi seorang coach. Nah, di sini nanti saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan. Gimana kira-kira sudah siap belum untuk kegiatan hari ini? Sudah siap. Ini bagus, mantap nih. Eh, Sebelum melakukan sebuah coaching, ya, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Elis. Pertama-tama mendiskusikannya untuk rubrik penilaian nih yang akan kita lakukan hari ini. Oke, siap? Siap. Santai aja ya. Bu Elis, pada coaching kali ini Bu Elis coach, kemudian nanti ada coaching, akan saya amati dari nilai, dan saya nilai sesuai rubrik penilaian yang apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Elis sebagai coachnya. Nah, jangan lupa Bu Elis ya, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu yang antaranya Bu Elis harus bisa memenuhi prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching ya. Dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah nanti kompetensi apa yang kira-kira akan dikembangkan pada coaching hari ini? Baik, Bu Is. Yang pertama kompetensi present ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang Berbobot ya, baik. Dari kompetensi tadi itu ada 3 ya, listen, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bu Elis fokuskan kepada coaching dari kegiatan coaching kita hari ini? ya, yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Oke deh, pertanyaan terakhir Bu Elis ya. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Elis nih untuk Ibu Elis mengukur, oh ini kegiatan coaching saya udah berhasil gitu. Saya ingin coach saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang tersebut. Baik. Oke deh, pertanyaannya saya pikir sudah cukup dulu. Ini untuk tanya ya. Nah, sekarang Bu Elis silakan bersiap. Kita akan langsung lakukan kegiatan coachingnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana deh kabar Pak Yayat? Alhamdulillah baik juga Bu, meskipun sedikit ada gangguan kesehatan nih, Kurang sehat, batuk Pak. pilek dan lain sebagainya. Baik, Pak Yayat. Apa kabar nih Pak Yayat? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Pak Yayat, kalau nggak salah kemarin sore WA saya ya? Kalau nggak salah mah iya Bu. Iya, betul berarti ya. Iya. Oke. Kira-kira ada apa nih Pak Yayat? Ya tadinya sih pengen curhat sama Ibu masalah ya sedikit permasalahan, tapi lumayan juga nih bikin kepala rada gimana gitu. Oke, baik Pak Yayat. Tapi mungkin tidak terlalu lama ya? Ya, Antara 10 mudah-mudahan. atau 15 menit ya. Ya 10 menit mudah-mudahan. Baik, silakan Pak. Mungkin. Permasalahannya saya baru pertama ditugaskan untuk membuat kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Kalau tahun kemarin sih KOSP ya namanya, cuman emang ada sedikit perbedaan antara yang kemarin sama yang sekarang gitu. Jadi permasalahannya kesulitan dalam penyusunannya. Oke. Baik Pak Yayat, karena waktu kita ngobrolnya tidak panjang waktunya, kira-kira apa yang ingin Pak Yayat dapatkan dari kegiatan hari ini? Saya menginginkan sih ada
satu cara atau rencana yang bisa dihasilkan dari obrolan kita kali ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan. Kira-kira Pak Yayat ada rencana tidak? Rencana awal sudah ada gambaran, cuman ya namanya baru pertama ditugaskan ya, jadi masih meraba-raba gitu. Yang pertama mungkin saya akan membentuk tim dulu, mungkin tim penyusun kurikulum satuan pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kami akan merancang atau merencanakan waktunya, tempatnya, dan siapa saja nanti yang akan terlibat dalam penyusunan KSP itu. Tadi kan kata Pak Yayat merasa kesulitan dalam penyusunan KSP tadi. Kira-kira menurut Pak Yayat itu ada di level berapa? Kesulitannya di level 3 kayaknya. 3. Pak Yayat ingin menaikkan ke level berapa? Pengennya kesulitannya ke level apa ya, 1 mungkin Bu. Level 1. Oke. Sudah ada rencana tadi ya, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dari rencana itu ada tidak teman yang membantu? Selama ini 1 tahun ini saya amati ada beberapa guru kayaknya sedikit tahu banyak atau menguasai atau berpengalaman dalam penyusunan KSP. Mungkin itu yang akan saya ajak duduk bersama untuk menjadi tim dan merencanakan penyusunan KSP. Kira-kira ada kendala tidak? Mungkin caranya yang belum saya tahu karena mungkin saya baru ya, dikhawatirkan mungkin tidak sepaham gitu, karena kami baru beberapa bulan bergabung gitu. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala, tapi kliknya mungkin dengan pendekatan dulu mungkin saya ini kan. Butuh berapa lama nih kira-kira? Untuk penyusunan saya targetkan sih dalam 1 minggu ini beres gitu Bu. Oh gitu, dalam 1 minggu Iya. ini beres. Oke. Baik Pak Yayat, dari kegiatan diskusi kita kali ini, kira-kira apa yang sudah Pak Yayat dapatkan? Dari pertemuan kali ini. Diskusi dengan saya nih. Alhamdulillah ada sedikit gambaran rencana ke depan yang akan saya lakukan. Yang pertama mungkin membentuk tim, yang kedua menyusun perencanaan termasuk waktu, tempat, dan tim yang akan kami libatkan untuk penyusunan KSP. Gitu. Baik Pak, berhubung waktu kita tidak banyak ya, nanti bulan depan saya ingin ketemu lagi, saya ingin dapat cerita dari Pak Yayat, dari hasil rencana Pak Yayat tadi ya. Iya boleh Bu. Berbagi cerita dari Pak Yayat. Iya, dengan bisa, senang Pak? hati Bu. Dengan senang Iya. hati. Baik Pak Yayat, mungkin itu saja ya. Iya. Baik Pak Yayat, terima kasih. Iya. Oke. Mohon maaf nih mengganggu Iya, waktunya enggak Bu ya. apa-apa, enggak apa-apa. Ya Ibu, enggak Bu. Iya. Ya, mangga, assalamualaikum. Wah. Jadi Mulai. Oke Bu Elis, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yayat ya. Eh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih ya seusai kita tadi. Saya mengamati kegiatan Bu Elis memberikan coaching kepada Pak Yayat, ya coachingnya Pak Yayat. Apa nih yang sudah Bu Elis lakukan tadi sepanjang melakukan coaching dengan Pak Yayat? Apa yang menjadi indikator ya ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Bu Elis sesuai dengan tadi yang di pra ya? Iya. Tadi setelah saya melakukan coaching dengan coach itu menurut saya sudah sesuai alur ya, alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab, dan ada permasalahan sekaligus ada solusinya dari coaching. Seperti itu Bu. Baik, jadi tadi saya sudah mengamati bagaimana Ibu Elis memberikan coaching kepada coaching, dan saya melihat bahwa Bu Elis memang sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi awal Bu Elis sudah menanyakan tujuan dari pertemuan, kemudian Bu Elis mengarahkan kepada coaching untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, kemudian
pada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian sampai tadi komitmen ya dengan Koci bagaimana untuk mengatasi permasalahannya. Jadi menurut saya apa yang sudah Bu Elis lakukan selama memberikan coaching kepada Koci sudah sesuai dengan alur Tikbang. Yang terakhir nih Bu Elis, pertanyaan sebelum saya tutup ya. Kira-kira kompetensi apa lagi ya nih yang akan dikembangkan, yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil dari tadi melakukan coaching yang tadi barusan Ibu lakukan? Ya, saya ingin lebih mendalam lagi memahami tentang proses alur pipa dalam kegiatan coaching. Seperti itu. Baik, untuk itu nanti mungkin kita ada lagi ya sesi-sesi lain, mudah-mudahan supaya kita lebih memperdalam lagi, saya juga mengetahui lebih banyak lagi tentang apa saja yang ingin Bu Elis capai sebagai seorang coach gitu kan. Baik Bu Elis, selamat sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan semakin baik lagi ke depannya ketika melakukan coaching dengan coach yang lain. Oke, sekian saja, terima kasih. Sukses selalu. Ya. Yuk.